Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pemodelan data dalam suatu organisasi. Tujuan yang kita ingin capai dari pembelajaran ini, yang pertama itu adalah kita mengenal beberapa definisi yang berkaitan dengan pemodelan data. Ini penting untuk mempelajari sesuatu, sebaiknya kita memahami betul definisi baik secara bahasa maupun secara istilah dari setiap hal yang akan kita pelajari. Yang kedua adalah pentingnya kita memodelkan data sebelum kita menyusun data base atau membuat database secara fisik. Yang ketiga adalah bagaimana kita menuliskan dan mendefinisikan suatu entitas, relasi, dan atribut yang memenuhi persyaratan-persyaratan di dalam penyusunan database. Yang berikutnya adalah ini hal penting membedakan antara relasi unary, binary, dan ternary. Secara ringkas, relasi yang berkaitan dengan unary itu yang hubungan yang terjadi antara dirinya sendiri, kemudian hubungan yang terjadi antara dua entitas, dan ternary itu hubungan yang terjadi antara tiga atau lebih entitas. Yang berikutnya adalah perbedaan antara atribut, entitas, dan relasi serta apa itu kardinalitas. Kemudian menggambarkan diagram AR, entity relations, lalu mengkonversi relasi banyak ke banyak ke bentuk relasi entitas asosiasi. Kita mulai dari definisi dulu. Sebelum kita masuk ke dalam definisi, beberapa aturan yang harus kita perhatikan, bahwa di dalam kita menyusun atau membuat database itu dasarnya adalah apa yang menjadi aturan di dalam suatu organisasi. Jadi misalnya kalau kita bikin database, kita berkeinginan untuk merancang atau membuat database dari suatu perguruan tinggi atau perguruan tinggi secara umum, bahwa kita harus melihat secara umum aturan main yang berlaku di dalam atau prosedur-prosedur yang berlaku di dalam, yang berjalan di dalam perguruan tinggi. Itu penting karena sebenarnya database itu adalah hanya merupakan mewakili proses yang terjadi di dalam suatu lembaga. Jadi jangan dibalik, lembaga mengikuti database. Harusnya adalah database menerjemahkan apa yang terjadi di dalam suatu lembaga. Jadi pengontrolan database itu, siapa yang mengerjakan apa yang boleh dikerjakannya di dalam suatu database atau software database, itu harus benar-benar sesuai dengan aturan main yang berlaku di dalam suatu lembaga. Demikian, kira difahami. Beberapa hal yang harus kita mengerti, sebetulnya ini tidak terlalu penting, tapi kita jelaskan bahwa di dalam membuat penamaan-penamaan atau istilah-istilah yang kita gunakan di dalam suatu organisasi atau dalam database itu secara umum dalam semua keadaan sebetulnya bahwa kalau kita ingin membuat sesuatu harus jelas untuk apa, bagaimana mau digunakan, kapan penggunaannya, seterusnya. Itu harus ada. Harus sifatnya pernyataannya bisa dinyatakan benar, atau harus berbentuk pernyataan benar atau salah. Harus sifatnya deklaratif. Jadi harus jelas benar atau salah, sederhananya begitu. Kemudian jelas juga. Jadi
pernyataannya harus jelas, itu clear, jelas. Kemudian mewakili mewakili satu keadaan atomik sifatnya. Kemudian konsisten secara internal maupun eksternal. Kemudian dia terstruktur, bahasanya umum digunakan dan seterusnya. Kemudian tidak redundan, tidak ada perulangan-perulangan, jadi harus tabel 1 dengan tabel 2. Misalnya kalau kita bikin tabel A dan tabel B, itu mesti dua hal yang berbeda. Ada yang tabel A, tabel B, isinya sama saja. Itu tidak dibenarkan di dalam database. Mudah dipahami oleh orang lain. Kemudian hal yang berikutnya adalah aturan penamaan. Kita lihat, katakan ketika kita membuat sesuatu mesti jelas. Jadi kita menerjemahkan semua hal yang ada dalam suatu lembaga itu, kita tidak membicarakan orang-orang di dalam lembaga tersebut, tapi kita berbicara tentang kelompok yang berada di dalam sesuatu, atau kita katakan unit-unit kerja atau jabatan-jabatan. Misalnya kalau ada perguruan tinggi, kita bicara tentang unit kerjanya, ada namanya fakultas, bagian akademik, bagian keuangan. Jadi unit-unit itu sesuai kalau kita bicara di matematika, bahwa nama himpunannya itu harus mewakili apa yang menjadi isinya, uniknya di situ. Sederhananya seperti itu. Lalu bahwa di setiap kata yang kita gunakan itu mesti terjelaskan dengan baik, dan itu sesuai dengan fakta yang terjadi di dalam lembaga tersebut. Kita bicara misalnya KRS, Kartu Rencana Studi. Kita harus pisahkan yang mana kartu rencana studi dan yang mana yang formulir rencana studi. Itu harus beda. Jadi kalau formulir rencana studi, jadi kalau kita namakan situ bukan KRS, formulir rencana studi, berarti belum ada isinya. Setelah diisi baru dikatakan dia kartu rencana studi. Nah, bagian-bagian itu harus jelas. Kemudian bahwa harus faktual. Nah, sekarang bagaimana kita mengkonstruksi IR? Nah, di dalam database ada satu model yang kita bangun, itu kita kenal dengan IR atau entity relationship, yaitu hubungan antar entitas. Nah, apa itu entitas? Kalau kita definisikan, entitas itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam suatu sistem yang saling terkait satu dengan yang lain. Pegawai, departemen, jadi yang secara logika itu terhubung satu dengan yang lain, yang merupakan representasi dari data di dalam suatu organisasi. Nah, entitas-entitas itu dapat berupa misalnya orang. Jadi kalau kita bicara entitas, contohnya orang bisa berupa tempat, bisa berupa objek, bisa berupa kejadian. Kalau di perguruan tinggi, mahasiswa itu adalah orang, kemudian fakultas, kemudian ada namanya kejadian KR, misalnya FRS, proses perkuliahan, itu semua masuk bagian dari entitas. Nah, jenis-jenis entitas itu kita bicarakan tentang kumpulan dari entitas. Ini kita lihat seperti apa bedanya antara jenis entitas dan instan dari entitas itu sendiri. Kita bedakan instannya
dan jenisnya. Jadi entitas itu kita bicarakan pada dua hal. Yang pertama kita bicara tentang jenisnya dan instannya. Contohnya seperti apa, isinya apa. Yang mana yang kita atau dikatakan ini yang mana kita sebut dengan entitas. Kalau fakultas kita sebut dengan entitas, dia masuk di dalam jenis entitas yang mana. Nanti apa itu jenis-jenisnya kita akan lihat penjelasannya. Yang kedua, ketika kita membuat model, mengkonstruksi model IR, yang kita harus mengerti adalah relationship, bentuk hubungan. Bentuk hubungannya. Dan kita bicarakan tentang jenis hubungan yang terjadi antara satu entitas dengan entitas yang lain. Jadi relation instan, hubungan antara satu entitas dengan satu entitas yang lain, yang berkaitan dengan isi di dalam suatu entitas. Misalnya mahasiswa dengan jurusan. Apa yang menghubungkan mahasiswa dengan jurusan? Apa yang menghubungkan mahasiswa dengan jurusan? Kita bicara tentang relationship instance. Nah, sementara jenis relasi itu berbicara tentang hubungan yang terjadi antara satu jenis entitas dengan jenis entitas yang lain. Yang ketiga adalah atribut. Atribut itu adalah merupakan ciri dari suatu entitas atau karakteristik dari suatu entitas. Contoh mahasiswa, apa yang menjadi atribut bagi mahasiswa? Jadi atributnya mahasiswa itu bukan kartu mahasiswa, tapi atribut kapan seseorang dikatakan mahasiswa. Pasti dia punya NIM, itu atribut mahasiswa. Pasti dia punya nama, dia mesti punya jurusan, dia mesti punya fakultas. Itu namanya atribut. Jadi ketika kita mau mengkonstruksi model IR, maka kita harus mengerti tiga hal. Yang pertama itu entitas, jenis entitasnya seperti apa, dan yang mana saja entitasnya. Kemudian relationship-nya, hubungan antar entitasnya, bagaimana bentuk hubungannya, dan bagaimana jenis hubungannya. Kemudian atribut dari setiap entitas. Oke. Kita lihat contoh dari diagram sederhana, contoh sederhana dari diagram entity relationship. Perhatikan dalam contoh ini, di dalam slide ini, kita punya entitas, ada customer, ada supplier, ada order, ada produk, ada item, ada shipment, ada 6 entitas yang saling terhubung satu dengan yang lain. Perhatikan pada gambar kotak-kotak itu kita sebut dengan jenis entitas. Lagi jenis entitasnya. Kotak, nanti ada perbedaan dari jenis entitas. Jenis entitas. Itu yang pertama, kita mengerti jenis entitas. Sementara relationship itu adalah garis yang menghubungkan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Kita lanjutkan pembahasan kita. Untuk diperhatikan bahwa yang pertama, perhatikan untuk yang kotak-kotak ini kita sebut sebagai jenis entitas. Sementara garis ini, garis yang menghubungkan, kita sebut dengan relasinya. Jadi perhatikan kotak, jadi ini entitas, jadi entitas suppliers terhubung dengan entitas item, terhubung dengan entitas item. Yang berikutnya, istilah yang lain yang perlu kita pahami dari gambar ini adalah kardinalitas. Apa simbol dari lingkaran kecil ini, kemudian kaki 3 ini, kemudian garis tegaknya. Perhatikan, ini kardinalitas kalau kita bicara di himpunan itu adalah jumlah keanggotaan dalam suatu himpunan.
jumlah keanggotaan dari suatu himpunan. Oleh karena itu berarti di sini bicara tentang berapa bisa dimuat dalam satu entitas. Yang pertama, mandatory one. Perhatikan di sini ada garis 2, perhatikan di supplier itu ada garis 2. Maka mandat garis yang pertama itu kita sebutkan sebagai mandatory, yaitu wajib diisi, tidak boleh kosong. Kalau Anda ngisi email, biasanya buat email baru ada formulir di internet itu, Anda isi dan di situ ada tanda bintang, berarti dia sifatnya mandatory, harus diisi. Yang kedua adalah yang tegak yang kedua adalah wajib satu saja, tidak boleh 2 kali diisi. Bisa difahami sampai sini. Yang kedua adalah garis tegak dengan kaki 3. Perhatikan garis tegak dengan kaki 3. Perhatikan yang ini. Itu yang pertama yang ini. Ini mandatory many. Yang garis tegak yang pertama disebut dengan wajib diisi, mandatory. Kemudian yang 3 ini menandakan bahwa boleh lebih dari 1. Jadi mandatory many. Kemudian yang ketiga adalah yang mana kita cari? Oke. Yang ada bulatnya, ini di contoh ini tidak ada. Yang ada bulatnya sama garis tegaknya. Jadi bulat yang pertama itu katakan pilihan, boleh diisi, boleh tidak, boleh diisi, boleh tidak. Kemudian yang kedua, tegak yang pertama adalah 1 saja. Kalau mau diisi maka dia hanya boleh paling banyak 1. Kemudian artinya di sini boleh kosong. Optional many adalah ini boleh kosong, boleh tidak diisi maksudnya, dan boleh lebih dari 1. Kaki 3 menandakan lebih dari 1. Demikian. Jadi yang pertama, kotak-kotaknya ini adalah simbol entitas, garisnya ini menandakan hubungan, bahwa ada hubungan antara entitas shipment dengan entitas item, ada hubungan antara entitas shipment dan entitas supplier. Demikian hanya dengan customer, ada hubungan antara customer dengan order dan seterusnya. Dan gambar-gambar ini menandakan berapa jumlah yang boleh kita isikan ke dalam setiap item, ke dalam entitas produk. Kalau entitas produk berarti ini wajib banyak, mandatory many, harus diisi dan boleh lebih dari 1. Demikian. Kita lihat yang berikutnya, jenis-jenis entitas itu. Jadi tadi entitas ada yang namanya strong, ada namanya weak, kemudian ada namanya asosiatif. Asosiatif ini munculnya itu dia ini sebetulnya dari 2 transaksi yang terjadi. Nanti akan kita bicarakan secara jelasnya nanti. Jadi ada strong, ada weak. Atribut-atribut dari setiap entitas itu, perhatikan, bisa saja terdiri dari, jadi ada ini entitas, cara penulisannya nanti kalau kita buat tabel. Entitas ada identifier. Identifier itu adalah yang mengidentifikasi setiap individu, setiap data di dalam satu entitas. Contoh mahasiswa, identifiernya mahasiswa itu adalah NIM. Kalau penduduk adalah nomor induk kependudukan, NIK. Jadi itu yang disebut dengan identifier. Kemudian partial identifier, kita lihat. Kemudian ada yang namanya, bisa atributnya berupa opsional, bisa atributnya, jenis atributnya, bisa atributnya merupakan turunan, misalnya rata-rata atau jumlah, atau mungkin tidak tepat kalau saya katakan jumlah. Yang tepatnya itu misalnya gaji pokok, jumlah penghasilan. Jumlah penghasilan itu asalnya tidak ada, tapi dia merupakan gabungan dari gaji pokok, tunjangan-tunjangan, ditambah dengan tunjangan-tunjangan. Kemudian berikutnya adalah multi value, nilainya banyak, lebih dari 1. Seperti misalnya pendidikan, kemudian yang sifatnya
yang pendidikan composite multi-value seperti alamat. Nanti kita akan jelaskan satu persatu terkait dengan atribut ini sendiri. Kemudian derajat dari relasi itu, derajat itu banyaknya yang terhubung, entitas yang saling terhubung. Pertama, unary itu adalah dengan dirinya sendiri, misalnya tempat parkir, manajer, seterusnya. Kemudian binary itu antara dua entitas, terjadi hubungan antara dua entitas, dan lebih dari tiga entitas, tiga hingga lebih entitas disebut dengan ternary. Perhatikan tadi relationship cardinality-nya di sini. Jenis entitasnya ini ada yang strong, jenis entitas ada yang strong, ada yang weak, dan ada yang associative. Atributnya berupa name, mahasiswa, dan seterusnya, alamat, dan seterusnya. Itu hal yang berkaitan dengan satu individu. Kemudian derajat relasinya ada unary, ada binary, ada ternary. Sementara kardinalitasnya ada yang mandatory one, ini mandatory one sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, mandatory many, kemudian optional one sama optional many. Kita lihat penjelasannya. Ini simbol dari entitas, kemudian atribut, simbol, kemudian simbol dari relasi. Oke, relasi kita lihat penjelasannya. Apa yang seharusnya kalau dalam perguruan tinggi, yang mana kita akan jadikan sebagai entitas. Jadi ini bahasanya, yang mana yang kita akan jadikan sebagai entitas. Apa seharusnya yang bisa menjadi entitas. Jadi suatu objek yang memiliki banyak anggota di dalamnya. Jadi kalau misalnya jenis kelamin itu berapa anggotanya? Hanya dua, itu laki-laki dan perempuan. Boleh dijadikan entitas? Tidak boleh jadikan entitas. Tapi yang jadikan entitas adalah mahasiswa. Misalnya mahasiswa itu ribuan banyaknya. Kenapa demikian? Karena ketika instannya banyak, kemudian itu kalau kita ketik satu persatu, kemungkinan akan terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengetikan itu akan sangat tinggi. Nah, kesalahan itu akan menyebabkan fatal pada pengumpulan datanya. Yang kemudian yang kedua, objek yang bisa kita jadikan sebagai entitas adalah yang sifatnya composite. Atributnya lebih dari satu. Misalnya pendidikan atau sertifikasi yang pernah diperoleh, keahlian dan seterusnya. Yang tidak boleh, ini yang penting, ini user itu sangat dianjurkan untuk tidak dijadikan sebagai entitas karena berbahaya dalam kaitannya dengan keamanan data. Oke, kita lihat di yang berikutnya. Kita lewati yang ini. Oke. Kita masuk ke atribut. Apa yang dimaksud dengan atribut? Atribut adalah karakteristik dari suatu entitas atau jenis relasi. Contoh, mahasiswa. Apa yang menjadi atribut dari mahasiswa? Mahasiswa mesti punya NIM. Mahasiswa mesti punya nama. Mahasiswa semestinya punya, dia terdaftar di satu jurusan. Ada fakultasnya. Ada KRS-nya. Itu namanya atribut mahasiswa. Ada yang merupakan atribut asal, ada yang merupakan atribut turunan. Nah, jadi misalnya begini. Jadi cara membedakannya dengan mudah. Apa saja yang pada sesuatu itu jika dihilangkan maka tidak dianggap, maka itu kita tidak sebut sebagai atribut dari sesuatu itu. Misalnya begini, mahasiswa. Kalau kita bicara mahasiswa, kalau seorang mahasiswa tidak punya alamat. Contoh sederhananya, ini sebetulnya contoh yang tidak terlalu bagus, tapi untuk melihat. Mahasiswa tidak punya alamat, apakah akan menggugurkan dia sebagai seorang mahasiswa? Tentu tidak. Contoh yang lainnya,
seorang mahasiswa tidak punya laptop. Ini contoh yang sangat clear, dikotomi, tidak punya laptop. Apakah mahasiswa itu tidak boleh menjadi mahasiswa? Tidak. Tetapi perhatikan, kalau mahasiswa itu tidak punya NIM, bisa tidak dikatakan mahasiswa? Tentu tidak. Mahasiswa tidak punya jurusan. Kalau orang mahasiswa tidak punya jurusan, kan tidak mungkin. Jadi apa saja yang melekat padanya dan harus ada, kecuali harus ada pada mahasiswa tersebut, maka itu disebut dengan atribut dari suatu entitas. Nah, entitas itu, atribut itu kita klasifikasi menjadi 5 bagian penting. Yang pertama itu adalah yang berkaitan dengan apakah harus atau tidak harus. Jadi ada yang namanya entitas itu harus ada dan sifatnya pilihan. Boleh kita masukkan, boleh juga tidak. Ada yang atribut yang sifatnya sederhana, ada yang sifatnya komposit. Sederhana, nama itu sederhana. Ada yang nilainya hanya satu saja dari sisi nilainya, ada yang terdiri dari beberapa nilai. Misalnya alamat. Alamat itu kalau kita baca jalan ini, kota, provinsi, nomor kode pos, seterusnya, itu kan beberapa nilai. Kalau satu saja nilainya, nama ya nama saja. Kemudian yang simpan dan diturunkan atribut yang memang berasal dari atribut yang lain. Jadi atribut yang berasal dari atribut yang lain. Kemudian identifier atribut. Nah, ini yang penting. Kita lihat pertama dulu yang berkaitan dengan yang bersifat opsional, mana yang tidak. Kita lihat bahwa kalau kita bicara tentang mahasiswa, itu NIM harus punya, tak boleh tidak. Kalau ada mahasiswa tidak punya NIM, sejak kapan begitu. Kemudian mesti punya nama, alamat rumahnya mesti ada, kota asalnya mesti ada, kemudian provinsinya mesti ada, kode posnya mesti ada. Yang kan, misalnya apakah seorang mahasiswa itu boleh atau tidak mengambil mata kuliah pilihan, misalnya di mengambil kuliah di fakultas lain, magang di fakultas lain misalnya. Boleh atau tidak? Itu bisa saja ya, bisa boleh tidak. Itu pilihan-pilihan. Oke. Yang berikutnya adalah identifier, yaitu atribut yang merupakan kunci dari satu entitas. Dia bisa berupa kombinasi atribut, terdiri dari beberapa atribut, bisa 2, misalnya penerbangan itu ada 2, atau bisa yang sifatnya unik, jadi antara satu individu dengan individu lain berbeda. Misalnya NIM. NIM, ada tidak NIM mahasiswa yang sama NIM-nya? Saya kira tidak ada. Penduduk, itu dalam kasus dalam tanda kutip. Tapi setiap penduduk punya nick yang berbeda. Kemudian nick itu bisa berupa simple dan komposit. Komposit itu penerbangan itu ada 2, jam, hari, dan nomor penerbangan. Jadi jam penerbangannya, waktu penerbangannya sama nomor penerbangannya. Mesti sesuai. Kalau kita naik pesawat, misalnya kita mau naik pesawat, kita mesti nanya. Kuncinya itu ada 2. Anda naik pesawat apa, nomor penerbangan berapa, kemudian di tanggal dan jam berapa. Jangan nomor penerbangannya tahu, tapi datang duluan, misalnya harusnya berangkat kemarinnya, nanti hari ini baru datang. Tanggal 14 misalnya mau berangkat, nanti tanggal 15 baru datang. Ya tidak bisa, harus sesuai dengan tanggal ditentukan. Kemudian mana yang kita jadikan sebagai kandidat, mana yang akan kita jadikan sebagai kunci atribut. Kita lihat karakteristik dari identifier. Kita lihat dulu, tadi kan sudah. Yang pertama adalah
yang perlu dan pilihan. Yang kedua identifier, kemudian ciri dari identifier. Kapan? Jadi suatu atribut kita jadikan sebagai atribut identifier itu apa cirinya? Yang pertama itu nilainya tidak boleh berubah-ubah. Misalnya NIM. Pernah enggak NIM Anda itu, NIM mahasiswa itu berubah? Misalnya semester 1 nih NIM-nya. Semester 2 nanti berubah menjadi 015. Semester 3 nanti berubah jadi 02, misalnya berubah-ubah. Boleh enggak? Tentunya tidak. Sama dengan nomor induk penduduk juga tidak boleh berubah, akan sama terus statusnya, sama persis. Tidak boleh berubah. Kemudian tidak boleh kosong. Ada enggak mahasiswa yang tidak punya NIM? Tidak punya. Tidak ada mahasiswa yang tidak punya NIM. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada mahasiswa yang tidak punya NIM, berarti nama boleh juga dong, karena tidak ada mahasiswa yang tidak punya nama. Ya, tidak boleh, karena nama itu bisa saja sama dalam setiap keadaan. Bisa saja sama. Oke. Kemudian tidak umat lokasi atau orang dan seterusnya. Oke, itu ya dua hal yang penting. Kita lihat atributnya sekarang. Yang kedua adalah kita bicara tentang composite attribute. Misalnya karyawan atau mahasiswa. Dia punya alamat. Alamatnya itu memuat jalan, memuat kota, memuat provinsi, dan kode pos. Oke. Nah, yang kedua ada yang sifatnya multi-value atribut. Contoh misalnya skill. Skill itu bagi seorang karyawan atau dosen itu bisa saja memiliki beberapa skill. Dia pernah mengikuti pelatihan apa saja. Itu menjadi skill dia. Itu yang kaitannya dengan multi-value. Jadi skill ini kaitannya dengan multi value. Yang berikutnya adalah kita lihat antara simple, kita katakan ada yang atribut sifatnya sederhana dan ada sifatnya composite. Kalau yang simple, identifier ya. Identifier kita lihat student, ID, NIM mahasiswa. Simple. Tapi yang composite seperti penerbangan. Jadi flight ID-nya itu adalah flight number sama date-nya. Jadi nomor penerbangannya sama tanggal penerbangannya. Di dalamnya tanggal itu memuat waktunya. Jadi dua hal ya. Makanya kalau pergi saya punya pengalaman tersendiri. Berangkat tanggal 15 rencananya. Datang di bandara tanggal 16. Ya hangus tiketnya. Oke. Jadi identifier, student ID sama flight ID. Kita lewatkan yang ini. Kemudian kita lewatkan yang ini. Sekarang kita lihat jenis relasi. Relasi dan instan. Perhatikan, bedakan antara jenis relasi dan instan. Jenis relasi kita sudah katakan tadi. Yang mana yang jenis relasinya itu? Perhatikan relasi yang terjadi antara employee dan course. Sifatnya adalah relasi banyak ke banyak. Nah, sementara instannya itu adalah relasi yang terjadi di dalam isi dari setiap entitas itu. Contoh employee, kita punya pegawai namanya si A, si B, di sini Chen, Melton, Richie, Selco, dan Gosling. Kemudian ada kursnya C++, Java, COBOL, Visual Basic, Perl, kemudian SQL. Nah, hubungan yang terjadi di dalam itu yang kita sebut dengan relationship instant. Nah, bentuk pola hubungan yang terjadi dari instan, hubungan antara dari setiap employee dan setiap kurs itu nanti yang akan kita terjemahkan untuk menyatakan apakah hubungannya itu banyak ke banyak,
atau banyak ke satu. Satu ke banyak atau satu ke satu. Jadi dasar kita menentukan ini di atas ada many to many. Apa dasarnya ini? Nah, dasarnya ini adalah ini. Kita membaca dari hubungan yang terjadi di dalam sini. Pertanyaannya begini, untuk mendeteksi itu, kenapa mesti many to many di sini? Ini bacanya many to many, itu banyak, ini banyak, di sini banyak. Jadi many to many. Bagaimana caranya kita menentukan bahwa ini hubungannya adalah jenis relasinya adalah many to many? Kita lihat sekarang pertanyaan, bolehkah seorang karyawan mengambil beberapa pelatihan? Tentunya boleh. Bolehkah mahasiswa, katakan mahasiswa misalnya MHS dengan mata kuliah. Saya kasih gambar begini. Ini adalah many to many. Boleh tidak mahasiswa itu mengambil beberapa mata kuliah? Ketika sekarang mahasiswa A boleh mengambil dalam satu kali KRS, dia boleh mengambil sampai 7 mata kuliah. Oke? Boleh kan? Jadi seorang mahasiswa, lihat baca aja KRS-nya mahasiswa itu. Satu KRS mahasiswa berapa isinya? Mungkin ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada 4 dan seterusnya, ada yang 7 malah. Berarti dia boleh mengambil beberapa mata kuliah. Nah, sekarang perhatikan satu mata kuliah, contohnya database ini. Berapa orang mahasiswa yang ngambil, yang memprogramkan? Ada sekitar kurang lebih 25 orang mahasiswa yang program. Nanti seorang mahasiswa boleh mengambil beberapa mata kuliah, dan satu mata kuliah boleh diprogramkan oleh beberapa orang mahasiswa. Itu kita katakan sebagai many to many. Saya ulangi, bahwa seorang mahasiswa boleh memprogramkan beberapa mata kuliah dalam satu semester. Sebaliknya, satu mata kuliah boleh diprogramkan oleh beberapa orang mahasiswa dalam satu semester. Faham sampai sini? Kita lanjutkan. Derajat relasinya yaitu tentang unary, binary, dan ternary. Sekarang kita lihat ada 3 hal, satu unary, kemudian binary, sama ternary. Kita lihat ya, satu entitas berrelasi dengan yang lainnya dalam satu jenis entitas yang sama. Kemudian yang kedua adalah dua entitas yang berbeda itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang tiga adalah 3 entitas yang berbeda saling berkaitan satu dengan yang lain. Itu yang. Kemudian yang berikutnya adalah kardinalitasnya. Satu, saya kira sudah disebutkan tadi kardinalitasnya. Satu ke satu. Ada 3 jenis relasi dipandang dari kardinalitasnya atau jumlah data yang bisa dimuat. Yang pertama adalah one to one atau satu ke satu, bahwa setiap entitas itu akan berkaitan satu dengan lainnya secara tepat satu saja, tidak boleh lebih dari itu. Yang kedua, satu ke banyak. Satu entitas dari satu sisi akan berrelasi dengan banyak entitas pada entitas yang banyak. Kemudian many to many. Jadi many to many saya sudah contohkan pada sebelumnya, one to many, dan many to many. Ada 3 jenis entitas dilihat dari kardinalitasnya. Yang berikutnya adalah batasan dari kardinalitasnya. Batasan dari kardinalitas itu maksudnya adalah berapa banyak data yang boleh kita masukkan ke dalam suatu entitas atau dalam satu tabel. Berapa banyak? Apakah boleh tidak ada dalam himpunan misalnya, atau hanya satu saja, atau lebih dari satu? Nih, jumlah instan atau jumlah isi dari database itu, berapa banyaknya yang dibolehkan? Oke. Kardinalitas itu minimum, jika dia 0 maka dia adalah pilihan, artinya boleh kosong. Perhatikan, jika dia boleh tidak ada maka dia pasti bentuknya pilihan. Perhatikan, jika 1 atau lebih dari 1 maka dia harus bersifat mandatori.
Saya ulangi, kalau satu tabel atau satu entitas boleh tidak ada isinya, maka dia sifatnya mesti opsional. Tapi kalau suatu entitas atau suatu tabel isinya itu harus ada minimal satu atau lebih dari satu, maka dia harus bersifat mandatori. Dan maksimumnya jumlah anggota dari suatu atau isi dari suatu tabel itu ya maksimum bilangan berapapun banyaknya, tidak terbatas. Oke. Sekarang kita lihat dari sisi relasinya. Uneri, perhatikan one to one. Misalnya ini kurang tepat, seharusnya kita lihat misalnya tempat parkir. Tempat parkir itu kemana? Satu ke satu atau satu ke banyak? Tempat parkir. Ada ndak orang yang bisa mengambil satu waktu yang bersamaan ya, mengambil satu parkiran satu waktu yang bersamaan dua sekaligus? Saya kira tidak mungkin. Bagaimana caranya dia bawa kendaraan motor dua? Jadi dia sekali dia parkir, maka dia hanya bisa menggunakan satu area parkir saja, tidak mungkin dua. Paham? Yang kedua, one to many, yaitu seorang ketua jurusan itu melakukan pengaturan ya, terhadap beberapa orang pegawai. Jadi sifatnya yang uneri bisa one to one. One to many, ya, satu orang di dalam satu departemen, seorang pegawai melakukan pengaturan terhadap beberapa orang karyawan. Kemudian stand after, kira begitu. One to one yang kita sama tadi, one person, team. Kemudian kita lihat binary, employee. Kalau one to one misalnya seorang karyawan parkir di satu tempat parkir. Yang kedua adalah produk lain satu ke banyak. Perhatikan satu ke banyak. Ini satu ke banyak. Kemudian yang kedua, many to many, yaitu satu mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah. Demikian halnya satu mata kuliah dapat diambil oleh beberapa orang mahasiswa. Oke. Ternary-nya ada, bisa dibaca, ada vendor, ada warehouse, misalnya begini, bahwa di gudang itu bisa melakukan pemesanan dari beberapa vendor. Dan satu vendor bisa mengirimnya ke beberapa gudang, mengirim barang ke beberapa gudang. Demikianlah dengan komponen. Komponen itu bisa dimuat dalam banyak komponen di satu gudang, dan satu gudang bisa memuat beberapa komponen, dan seterusnya. Oke. Nah, kita lihat mandatory kardinalitas, misalnya pasien. Jadi contohnya pasien, ini sudah diulang-ulang. Jadi satu pasien mempunyai satu rekam medis. Jadi wajib setiap pasien punya rekam medis satu. Jadi pasien satu, seorang pasien memiliki dia kunjungannya bisa beberapa kali ke rumah sakit, tapi rekamnya satu saja. Datanya, kunjungannya, histori kunjungannya itu berapa kali berkunjung ke, itu yang tercatat beberapa kali. Oke. Kemudian satu ke banyak dan seterusnya, kita lewatkan penjelasannya. Employee departemen, oke. Ini beberapa contoh yang lainnya terkait dengan kurs yang diambil.
Jadi kalau dibatasi 2, ini ditulisnya cara penulisannya. Jadi ketika kita membatasi penulisannya, kita kasih bahwa dia hanya boleh mengambil 2 mata kuliah saja. Boleh mengajar 2 mata kuliah saja, misalnya begitu. Jadi kalau ada misalnya, kalau 1 tidak perlu, tapi kalau 2 kita tulis 2, supaya nanti ketika di programnya itu bisa ditetapkan 2 saja. Demikian. Nah, perhatikan untuk cara penulisannya atribut. Untuk simple atribut course, course ID, course title. Tapi relationship antara keduanya course, course ID, course title. Kemudian prerequisite course. Jadi saling terhubung. Employee, composite employee, kemudian post employee, kodenya, skill kodenya, kemudian skillnya di sini terhubung. Jadi 3. Untuk yang composite ini dibagi menjadi 3 bagian. Jadinya ada 3. Jadi employee, skill. Skill ini ada sini skill ID-nya sama kode skillnya. Jadi 2. Nanti bagaimana cara membuat ini nanti kita akan jelaskan dalam ketika kita praktik membuat data atau tabelnya secara fisik. Yang berikutnya adalah kita tinggalkan pembahasan ini, strong dan weak entities. Jadi kalau strong, atau kita lihat untuk yang strong, entitas yang kuat itu dia sifatnya independen. Misalnya mahasiswa, bukan diturunkan dari suatu atribut yang lain. Kalau dia turunkan dari atribut lain berarti dia tidak termasuk strong. Mahasiswa masuk dalam strong, kemudian universitas dan seterusnya. Cara menggambarkannya sekitar dengan single line. Kemudian weak entities, dia bergantung pada entitas yang sifatnya strong. Asalnya tidak ada, diturunkan karena ada beberapa keadaan. Nanti kita lihat, biasanya kita sebut dengan partial identifier. Nanti kita lihat di penjelasannya di slide berikutnya. Kemudian mengidentifikasi relasinya. Perhatikan employee dengan di employee number. Strong entities, ini adalah weak entities. Ada namanya, nama pertama, nama pertama, kedua, kemudian tanggal lahirnya. Jadi weak entities. Cara menggambarkannya. Kemudian yang berikutnya kita perhatikan entitas asosiasi. Suatu entitas, perhatikan, suatu entitas pasti punya atribut. Saya ulangi, suatu entitas pasti punya atribut. Nah, relasi adalah garis yang menghubungkan antar entitas. Nah, semua relasi jadi kapan suatu relasi itu akan menghasilkan suatu entitas yang sifatnya 2 yang saling berhubungan, 2 entitas saling berkaitan. Kapan 2 relasi ini menghasilkan satu entitas yang bersifat asosiasi? Ada entitas A, ada entitas B. Kita hubungkan. Kapan dia menghasilkan entitas yang bersifat asosiatif? Perhatikan, semua relasi yang sifatnya harus bersifat banyak ke banyak. Kemudian kita lihat entitas yang bersifat asosiasi dapat kita artikan independen dari entitas yang lain. Dan dia memiliki satu atribut tersendiri, dan mungkin dia bisa berpartisipasi dalam satu relasi dengan yang lainnya secara asosiatif, dan biasanya akan terconvert dalam ternary relations.
bentuknya ternary. Kita lihat yang pertama employee, kemudian kursus yang diambilnya. Jadi kalau kita bicara tentang pelatihan yang diambil oleh seorang karyawan, maka pembicaraan kita kapan pelatihan itu diselesaikan. Jadi kalau kursus pelatihan itu pelatihan, kita bicara tentang pelatihannya, judul pelatihannya, dan topik pelatihannya apa. Tapi tidak berkaitan dengan kapan dia selesaikan pelatihan itu, tanggal mulainya, tanggal selesainya. Jadi terhubung. Satu, akan menghasilkan satu atribut tersendiri, yaitu tanggal penyelesaian. Ya, perhatikan, tanggal penyelesaiannya itu yang kita maksudkan nanti adalah kaitannya dengan sertifikat. Maka perhatikan dengan baik, employee tadinya itu yang hubungannya banyak ke banyak. Perhatikan di sini hubungannya banyak ke banyak. Pertanyaan kita kan kapan selesai. Nah, kapan selesai ini berkaitan dengan sertifikat. Kita lihat employee tadinya banyak ke banyak, maka menjadi seorang employee itu bisa memiliki beberapa sertifikat. Dan satu pelatihan itu bisa mengeluarkan beberapa kali sertifikat. Perhatikan, menjadi dari relasi banyak ke banyak menjadi satu ke banyak terhadap turunannya ini. Sertifikat ini menjadi turunan, disebut dengan entitas. Oke. Nah, sama halnya dengan contoh yang berikut, yaitu bill material. Itu tagihan dari satu material, itu hal yang sama juga. Demikian halnya dengan supply schedule. Jadi kalau kita bicara supply schedule, sebetulnya kan asalnya tidak ada. Jadi ini asalnya ini tidak ada. Kapan ada? Ketika terjadi transaksi antara vendor dengan warehouse. Apa yang ditransaksikan yaitu komponen yang dibeli. Baru akan muncul kapan pengapalannya dilakukan. Jadi asalnya itu adalah hubungan antara tiga vendor, warehouse, dan komponen. Asalnya. Yang kalau kita bicara itu kan mesti pembicaraannya ada di dalamnya memuat ini. Vendor, warehouse, dan part. Kapan dikirim? Kapan pembelian terjadi dan kapan dikirim? Pengirimannya itu satu punya key tersendiri, punya atribut tersendiri. Jadi asalnya, jadi makanya dikatakan asosiasi, dia berkaitan dengan yang lain. Dia itu entitas yang bersifat asosiasi ini asalnya tidak ada. Ada ketika terjadi transaksi. Nah, sama dengan KRS mahasiswa itu. Nah, KRS mahasiswa itu asalnya tidak ada. Kapan ada KRS itu? Maka dia sifatnya asosiatif. Kapan ada? Ketika terjadi mahasiswa itu melakukan pembayaran, memilih KRS, melakukan proses pengisian KRS, memilih mata kuliah dalam hal ini, baru muncul KRS-nya itu. Jadi kalau seorang mahasiswa yang cuti, tidak ada KRS-nya. Perhatikan, kalau mahasiswa itu cuti, ada KRS-nya pada semester yang bersangkutan, semester berjalan. Tentu dia tidak punya KRS pada semester berjalan kalau dia cuti. Kapan dia punya KRS? Ketika dia melakukan KRS, dia aktif, dia melakukan KRS dan seterusnya. Demikian halnya dengan kasus ini, bahwa supply schedule itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada transaksi. Nah, bagaimana membacanya? Perhatikan, pertama, bacaan pertama, vendor itu, setiap vendor dapat menyuplai beberapa komponen pada gudang mana saja. Begitu. Yang kedua, setiap komponen dapat disuplai oleh vendor mana saja ke lebih dari satu gudang. Tapi setiap komponen harus disuplai paling sedikit satu vendor pada warehouse. Paling sedikit satu. Artinya harus.
ketika terjadi transaksi, maka minimal ada satu komponen yang ditransaksikan. Nah, mungkin, oh, sudah, saya beli peralatan motor, tapi tidak ada saya beli. Oh, gimana caranya? Jadi harus ada, makanya di situ disimbolkan di sini wajib. Ini wajib ya, wajib terisi. Kalau ini boleh saja tidak terjadi pengiriman. Tidak perlu, bisa saja tidak disuplai, dikirim. Gimana caranya? Silahkan dipikirkan. Kok bisa? 3. Setiap data warehouse itu dapat disuplai dari beberapa komponen dan dari beberapa disuplai beberapa komponen dari beberapa vendor, satu atau lebih vendor. Berarti kan pada setiap gudang harus disuplai memang satu komponen. Loh, kalau ada yang transaksi, masa iya tidak ada yang dikirim? Sekira dimengerti. Ini contoh gambarnya, nanti kita akan belajar, saya akan berikan tutorial bagaimana cara menggunakan Microsoft Visio. Jadi harap teman-teman mendownload Microsoft Visio atau yang lainnya, ambil trialnya dari Microsoft Visio, itu kita gunakan untuk berikan contoh bagaimana kita menggambarkan ini semuanya, bagaimana kita gambar ini semua. Dan tugasnya silakan Anda baca di buku database yang saya sudah berikan di halaman, dilihat saja bagian dari perancangan itu.